Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Elinda Rizka Sari, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas. Saya, Kurnia Miftah Faiza, NPM 2154087, Prodi PGSD, kelas 03, tahun 2021. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil proposal yang berjudul yaitu pengaruh lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga terhadap pembentukan karakter siswa di sekolah dasar. Bab 1 yaitu pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi yaitu pendidikan mengubah individu melalui perubahan perilaku berdasarkan nilai-nilai lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Nah, dari lingkungan kedua tersebut sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter siswa. Nah, pendidikan karakter sendiri itu juga mempunyai tujuan untuk mempersiapkan anak menjadi individu yang mempunyai berakhlak baik, disiplin, dan bertanggung jawab. Dari interaksi lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga itu juga saling mempengaruhi untuk perkembangan karakter siswa. Dan semisal kedua lingkungan tersebut ketidaksesuaian antara kedua itu dapat menimbulkan konflik internal. Adapun identifikasi masalah yaitu kurangnya pendidikan karakter di sekolah dasar. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Untuk pembatasan masalah ini yaitu subjek penelitian adalah siswa kelas 4, guru, serta orang tua. Fokus penelitian ini adalah pengaruh lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga terhadap pembentukan karakter siswa. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian. Yang pertama yaitu apa pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan karakter siswa di sekolah dasar. Yang kedua, apa pengaruh lingkungan keluarga terhadap pembentukan karakter siswa di sekolah dasar. Yang ketiga, apa saja sih faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter siswa di sekolah dasar? Tujuan penelitian tersebut yang pertama untuk menganalisis pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan karakter siswa di sekolah dasar. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh lingkungan keluarga terhadap pembentukan karakter siswa di sekolah dasar. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga terhadap pembentukan karakter siswa di sekolah dasar. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama secara teoritis. Yang secara teoritis ini diharapkan peneliti ini dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, terutama pada pendidikan sekolah dasar. Hasil penelitian ini sebagai bahan referensi untuk pengaruh lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga terhadap pembentukan karakter siswa di sekolah dasar. Yang kedua, secara praktis, penelitian ini membawa manfaat bagi pemangku kepentingan seperti guru, siswa, peneliti, serta sekolah. Yang pertama untuk guru, yaitu memberikan wawasan tentang pengaruh lingkungan terhadap pengembangan karakter, sehingga guru dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi pembentukan karakter siswa. Untuk siswa yaitu memberikan informasi dan pemahaman terhadap pembentukan karakter yang siswa alami supaya dapat mengikuti pembelajaran secara maksimal. Yang selanjutnya untuk peneliti, diharapkan peneliti dapat mengetahui pengaruh lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga terhadap pembentukan karakter siswa dan memberikan solusi permasalahan peserta didik di kelas 4 tentunya. Selanjutnya untuk sekolah, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran pengaruh lingkungan terhadap pembentukan karakter sehingga dapat menjadi salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam menentukan kebijakan yang memungkinkan sekolah mendukung proses peningkatan pelajaran. Bab 2, kajian pustaka. Selanjutnya kita masuk ke kajian teori. Yang pertama, peneliti ini membahas tentang lingkungan sekolah.
Nah, sekolah ini merupakan bangunan atau lembaga yang berfungsi sebagai tempat untuk belajar serta menerima dan memberikan pembelajaran. Sekolah ini juga lingkungan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meneruskan pendidikan supaya menjadi cerdas, kompeten, dan perilaku baik. Nah, lingkungan sekolah juga salah satu pendidikan yang penting di mana siswa, guru berinteraksi dan bekerja sama dalam melaksanakan pendidikan secara teratur dan terencana. Lingkungan sekolah adalah lingkungan berpengaruh yang kedua setelah lingkungan keluarga. Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh lingkungan sekolah, tetapi juga dipengaruhi lingkungan keluarga sebagai faktor pendukung yang penting. Selanjutnya ada lingkungan keluarga. Keluarga dianggap sebagai elemen penting dalam masyarakat secara keseluruhan. Individu terbentuk melalui pengaruh keluarga, yaitu pada bergilirannya berkontribusi dalam pembentukan masyarakat. Tujuan keluarga adalah mengembangkan potensi anak secara komprehensif melalui perubahan kognitif, efektif, dan psikomotor. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan anak agar tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta berinteraksi dengan orang lain di lingkungannya. Dengan erat hubungannya dalam keluarga, orang tua dapat dengan mudah menanamkan sikap dan tingkah laku pada setiap anggota keluarganya, terutama pada anak-anaknya. Orang tua berperan penting sebagai guru pertama bagi anak yang memiliki tanggung jawab besar untuk mengarahkan dan membimbing anak supaya tidak tergelincir dalam perbuatan yang menyimpang siur. Selanjutnya yaitu ada pendidikan karakter. Karakter diartikan sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi setiap individu atau orang yang hidup dan bekerja sama dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Nah, artinya itu individu yang berkarakter baik, individu yang mampu mengambil keputusan dan siap mempertanggungjawabkan akibat dari keputusan yang diambil. Jadi karakter ini sikap yang tidak dapat diwariskan, melainkan sesuatu yang terus dikembangkan hari demi hari melalui pikiran dan tindakan itu sendiri. Pendidikan karakter tersebut merupakan upaya mendidik anak supaya mampu mengambil keputusan yang tepat dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, upaya mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan yaitu pendidikan karakter adalah proses membimbing peserta didik menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dan dimensi hati dari pikiran serta perasaan dan niat. Selanjutnya kajian teori yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter anak di lingkungan. Yang pertama akan dibahas yaitu faktor lingkungan sekolah, yaitu ada faktor pendukung, yaitu para pendidik dan murid itu berperan penting dalam pembentukan karakter peserta didik dengan berupaya menanamkan nilai-nilai moral. Kebiasaan ini sangat penting karena lingkungan sekolah adalah wadah untuk membentuk akhlak peserta didik. Tadi faktor pendukungnya, yang sekarang faktor penghambat, yaitu berasal dari sekolah seperti pengaruh teman sebaya atau budaya yang tidak mendukung, ketidakcocokan antara nilai yang diajarkan di sekolah dan perilaku yang ditunjukkan oleh teman-teman dapat mengganggu pembentukan karakter yang positif. Di lingkungan sekolah, anak berinteraksi dengan guru dan teman-teman secara tidak langsung. Mereka saling mengamati atau bahkan meniru kebiasaan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, orang tua perlu siap menjadi pengendali diri bagi anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan karakter yang positif. Nah, tadi kan udah lingkungan sekolah ya. Sekarang ada faktor yang mempengaruhi di lingkungan keluarga. Untuk menciptakan karakter yang kuat dalam diri anak, penting adanya suasana keluarga yang harmonis dan dinamis. Hal ini dapat tercapai melalui komunikasi yang baik antara orang tua dan keluarga.
Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama ada pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan dan pengembangan karakter anak. Yang kedua, ada status sosial atau ekonomi orang tua. Faktor ini meliputi kekayaan, kekuasaan, status sosial juga meliputi pendidikan, pendapatan pekerjaan orang tua. Selain itu, fasilitas khusus adanya benda-benda berharga di dalam rumah. Selanjutnya, keluarga yang broken home. Seseorang anak kehidupannya kan bakal tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang berbeda. Anak akan yang mendapatkan pengasuhan dan perhatian yang baik dari orang tua, ada juga yang kurang perhatiannya. Selanjutnya, peneliti mengambil hasil penelitian relevan yang dari jurnal-jurnal itu, yaitu yang pertama berjudul tentang pengaruh lingkungan keluarga dalam pembentukan karakter siswa sekolah dasar atas nama IIS Istiqomah menggunakan penelitian kualitatif. Yang kedua, pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan karakter siswa kelas 4 atas nama Christina Sitorus dengan menggunakan metode kuantitatif. Selanjutnya, yang berjudul pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan karakter siswa mata pelajaran IPS atas nama Makbul dengan menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengaruh lingkungan keluarga dalam pembentukan karakter menggunakan metode studi pustaka. Selanjutnya, kerangka berpikir. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga terhadap pembentukan karakter siswa dan apakah lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga dapat membentuk karakter anak seperti yang diharapkan. Karena sekolah dan keluarga merupakan salah satu faktor yang teramat penting bagi pembentukan dan pengembangan karakter seseorang. Bab 3, metode penelitian. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada setting penelitian. Setting penelitian ini tempat penelitiannya itu di Sekolah Dasar Mangkubumen nomor 63. Sekolah ini, peneliti ini memilih sekolah tersebut yaitu karena memiliki kondisi lingkungan yang relevan. Waktu penelitian yaitu 2 bulan pada periode genap tahun ajaran 2024 dan 2025. Untuk subjek dan objek penelitian ini, subjeknya itu peneliti mengambil untuk peserta didik, guru, dan orang tua. Objeknya tersebut yaitu lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga serta karakter siswa. Data dan sumber penelitian. Sumber data premier yaitu peneliti ini yang pertama mewawancarai dengan guru kelas 4 SD Mangkubumen nomor 63 terkait pengaruh lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga terhadap pembentukan karakter siswa. Selanjutnya ada sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini yaitu dokumen-dokumen yang menjadi pendukung seperti buku, catatan, dokumen, serta hasil dokumen seperti foto dan video. Selanjutnya ada teknik dan alat pengumpulan data. Peneliti mengambil yaitu pertama observasi. Observasi ini untuk mengamati interaksi siswa di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga untuk melihat langsung bagaimana pengaruh tersebut berlangsung. Yang kedua, ada mengamati perilaku siswa dalam konteks kelas atau kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, tekniknya dan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Melakukan wawancara dengan siswa, guru, serta orang tua untuk mendapatkan pandangan yang mendalam mengenai pengaruh lingkungan tersebut. Yang ketiga, peneliti mengambil dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokumen sekolah seperti laporan perilaku siswa, catatan prestasi, dan kebijakan sekolah yang berkaitan dengan pembentukan karakter siswa. Validasi data. Dalam penelitian ini, untuk memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi. Triangulasi data merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menggali berbagai perspektif terkait data yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan 2 jenis triangulasi,
yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Triangulasi sumber data adalah pendekatan umum yang digunakan oleh peneliti untuk memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara triangulasi metode melibatkan pengecekan validitas dan kelengkapan data menggunakan berbagai metode seperti observasi, survei, serta wawancara. Dengan menerapkan kedua jenis triangulasi ini, peneliti dapat memperoleh keabsahan data yang lebih kuat serta mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait pengaruh lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga terhadap pembentukan karakter siswa di sekolah dasar. Selanjutnya, analisis data. Setelah proses pengumpulan data selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data merupakan usaha untuk menyusun, memilih, mencari, menetapkan metode, serta menemukan hal-hal penting yang dapat dipelajari dari data yang telah terkumpul. Analisis data ini yaitu yang pertama ada pengumpulan data, yaitu proses pengumpulan data dapat dilakukan melalui metode dokumentasi, wawancara, serta observasi. Yang kedua, reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi. Data yang mentah yang diperoleh dari dokumentasi, wawancara, serta observasi. Yang ketiga yaitu penyajian data, di mana data mentah diubah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan memiliki makna yang jelas. Proses ini melibatkan penggunaan berbagai teknik dan alat untuk mengorganisir, merangkum, dan agar mudah dipahami oleh pembaca. Yang terakhir atau keempat yaitu penarikan kesimpulan. Tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan dan hasil pengumpulan dan penyajian data. Kesimpulan ini berisi temuan mengenai pengaruh lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga terhadap pembentukan karakter siswa berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Selanjutnya, prosedur tindakan yaitu langkah-langkah sebelum penelitian. Yang pertama, planning. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, diskusi dan penarikan kesimpulan. Yang keenam, implementasi dan keevaluasi. Nah, itu tadi hasil proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.